Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini atas karunia Allah kita jumpa lagi, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang jarak. Jangan lupa untuk selalu berdoa setiap kali melakukan kegiatan apa saja, minimal dengan membaca basmalah. Oleh karena itu, marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan belajar bareng tentang materi jarak titik ke garis. Apa itu jarak titik ke garis? Jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus garis G. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika ada sebuah titik, kita beri nama A dan sebuah garis G, maka untuk menentukan jarak titik A ke garis G adalah: pertama, proyeksikan titik A ke garis G, atau buat garis melalui A dan tegak lurus garis G. Yang kedua, jarak antara titik A dan garis G adalah panjang ruas garis AB yang tegak lurus garis G dari titik A. Itulah pengertian daripada jarak titik ke garis. Perhatikan langkah-langkahnya. Jadi langkah yang pertama, kita proyeksikan titiknya ke garis. Kemudian yang kedua, jarak titik A dengan hasil proyeksinya itulah yang merupakan jarak titik ke garis. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan jarak titik ke garis. Pertama, proyeksi titik ke ruas garis belum tentu jatuh ke tengah-tengah ruas garis tersebut. Misal, saya memiliki segitiga ABC sembarang, maka jarak titik A ke garis BC adalah garis AD, di mana D-nya tidak terletak di tengah-tengah BC. Yang kedua, jika saya mempunyai segitiga sama kaki yang saya beri nama ABC, maka jarak titik A ke garis BC akan jatuh pas di tengah-tengahnya, di mana titik D merupakan tengah-tengah dari garis BC. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kalau segitiganya sembarang, maka titik proyeksinya tidak jatuh di tengah-tengah garis. Tetapi kalau segitiganya sama kaki atau sama sisi, maka titik proyeksinya jatuh di tengah-tengah garis tersebut. Hal penting yang kedua adalah rumus Pythagoras. Ingat materi yang sudah kita pelajari bersama di jarak titik ke
ke titik yang lalu. Sekedar mengingatkan, kalau ada segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C sebagai sisi miringnya, maka rumus Pitagorasnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Rumus ini bisa kita kembangkan menjadi bentuk lain. Nah, dalam segitiga siku-siku ini, panjang sisinya A akar B dan A akar C. Maka sisi miringnya dapat ditentukan dengan rumus A akar B ditambah C. Ingat, B dan C adalah nilai akar dari masing-masing sisi siku-sikunya. Itu hal penting yang kedua yang harus kalian ingat. Kemudian yang ketiga adalah luas segitiga. Jika saya mempunyai segitiga siku-siku A, B, C, maka jarak titik P ke garis miring C dapat dihitung dengan menggunakan rumus luas segitiga. Dari segitiga siku-siku itu, jika sisi A kita jadikan sebagai sisi alasnya, maka tingginya adalah B, sehingga luas segitiganya adalah setengah kali A kali B. Dalam segitiga yang sama, jika sisi alasnya kita menggunakan sisi miring atau C, maka tingginya adalah D, sehingga luas segitiganya menjadi setengah C kali D. Nah, dari persamaan itu, kalau kita sederhanakan, setengahnya dicoret, maka akan ketemu A kali B sama dengan C kali D, sehingga jarak titik P ke sisi C adalah D sama dengan A kali B dibagi dengan C. Nah, ingat, kita sudah ada 3 hal penting yang harus kita selalu ingat dan perhatikan. Kemudian yang keempat adalah tentang teorema garis tegak lurus bidang. Dalam teorema ini dikatakan bahwasanya jika garis G tegak lurus bidang alfa, maka garis G tegak lurus semua garis yang ada di bidang alfa. Sekali lagi, jika garis G tegak lurus bidang alfa, maka garis G tegak lurus semua garis yang ada di bidang alfa. Contoh, jika diketahui sebuah kubus ABCD EFGH, perhatikan bahwa rusuk AE tegak lurus dengan bidang ABCD. Nah, untuk AE tegak lurus bidang ABCD, maka berdasarkan teorema tadi dapat kita peroleh bahwa AE tegak lurus AB, 2 AE
tegak lurus AD, dan yang ketiga AE tegak lurus AC, di mana AB, AD, dan AC semua adalah terletak pada bidang ABCD. Contoh yang kedua, perhatikan garis AB dan bidang BCGF. Nah, dalam gambar itu ditunjukkan bahwa AB tegak lurus dengan bidang BCGF. Artinya bahwa AB tegak lurus BC, yang kedua AB tegak lurus BF, yang ketiga AB tegak lurus BG. Anak-anakku semuanya, itulah 4 hal yang harus selalu kalian ingat di dalam mempelajari tentang jarak titik ke garis. Nah, sekarang kita ambil contoh yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak titik A ke rusuk GH. Nah, cara penyelesaiannya adalah, ingat yang ditanyakan adalah jarak titik A ke rusuk GH. Langkah yang harus kita lakukan, pertama, buatlah segitiga yang melalui titik A, G, dan H. Ingat, A, G, dan H, sehingga terbentuk segitiga AGH. Langkah yang kedua, perhatikan apakah segitiga AGH itu siku-siku ataukah sama kaki. Ternyata segitiga AGH adalah segitiga siku-siku di titik H. Ingat teorema tadi, teorema yang keempat, yang menyatakan garis tegak lurus bidang. Nah, jikalau kita perhatikan, ternyata garis GH tegak lurus dengan bidang ADHE. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa GH tegak lurus dengan AH, sehingga segitiga AGH adalah segitiga siku-siku di titik H. Kemudian yang ketiga, jarak titik A ke GH adalah panjang ruas garis AH. Ingat, jarak titik ke garis, maka garisnya harus selalu tegak lurus. Kalau di dalam segitiga, merupakan garis tinggi dari segitiga tersebut. Dengan demikian, maka jarak dari titik A ke GH sama dengan garis AH yang merupakan diagonal sisi kubus ABCDEFGH yang dirumuskan dengan A akar 2. Karena rusuknya 10,
maka panjang AH-nya sama dengan 10 akar 2. Jadi dengan demikian jarak titik A ke GH sama dengan 10 akar 2 cm. Nah, dari sini saya berharap kalian bisa memahami tentang jarak titik ke garis. Kemudian contoh yang kedua, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Tentukan jarak titik B ke diagonal AG. Jarak titik B ke diagonal AG. Nah, perhatikan pembahasan berikut ini. Di dalam menentukan jarak titik B ke garis AG, maka langkah yang pertama seperti contoh 1, kita buat segitiga yang melalui titik A, B, dan G. Jikalau kita buat segitiganya, maka akan terbentuk segitiga ABG. Langkah kedua, perhatikan apakah segitiga ABG siku-siku ataukah sama kaki. Nah, ternyata segitiga ABG merupakan segitiga siku-siku di titik B. Ingat pada teorema, garis tegak lurus pada bidang, maka garis tersebut akan tegak lurus pada semua garis yang terletak pada bidang tersebut. Nah, perhatikan garis AB dan bidang BCGF. Ternyata AB tegak lurus dengan bidang BCGF. Dengan demikian kita simpulkan bahwa AB tegak lurus BG. Kemudian langkah yang ketiga, buat garis melalui titik B tegak lurus AG. Nah, misalnya titik B kita proyeksikan pada garis AG dengan titik proyeksinya di P, di mana PB atau BP tegak lurus dengan garis AG. Dengan demikian jarak B ke AG sama dengan ruas garis BP. Nah, untuk memudahkan di dalam perhitungan atau mencari panjang BP, maka segitiga ABG kita pisahkan dengan kubusnya. Nah, terbentuk segitiga ini. Ingat, panjang rusuk kubus 6 cm. Sedangkan BG karena diagonal sisi, maka panjangnya adalah A akar 2. Karena A-nya 6, maka BG-nya 6 akar 2. Kemudian untuk garis AG, perhatikan dalam kubus itu, AG merupakan diagonal ruang, di mana panjang diagonal ruang adalah A akar 3, di mana A-nya adalah
panjang rusuk kubus, sehingga panjang AG sama dengan 6 akar 3. Nah, berikutnya bagaimana cara menentukan panjang BP? Ingat bagian yang kedua tadi, yaitu kita menggunakan perbandingan segitiga. Cara pengerjaannya, perhatikan segitiga ABG. Nanti kita akan menggunakan rumus luas segitiga yang menyatakan bahwa luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Dalam segitiga ABG itu, jika sisi alasnya AB, maka tingginya adalah BG. Diperoleh setengah kali AB kali BG. Nah, sekarang kita memandang segitiga ABG itu, sisi alasnya adalah AG. Kalau sisi alasnya AG, maka tingginya adalah BP. Dari situ diperoleh bahwa luas segitiganya adalah setengah kali AG kali BP. Kemudian kita sederhanakan dengan mencoret nilai setengahnya. Nah, karena AB sama dengan 6, BG-nya 6 akar 2, akan diperoleh 6 kali 6 akar 2. Kemudian kita masukkan nilai AG-nya 6 akar 3, BP-nya tetap. Nah, dari ruas kiri dan ruas kanan ada angka yang sama, maka dapat kita sederhanakan. Jadi 6-nya kita coret, tinggal 6 akar 2 sama dengan akar 3 kali BP. Dengan demikian BP-nya sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 3. Jikalau penyebutnya kita rasionalkan, maka kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Perhatikan angka yang berada di bawah. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Kalau disederhanakan dengan 6 bagi 3 menjadi 2. Akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6. Maka jarak titik B ke garis AG adalah 2 akar 6. Itu penyelesaian untuk contoh nomor 2. Nah, sekarang untuk contoh yang nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm dan titik P pada pertengahan FG. Pada pertengahan GH. Ingat, pertengahan GH. Tentukan jarak titik A dan garis BP. Nah, penyelesaiannya. Cara menentukan jarak titik A ke garis PB. Nah, langkah yang pertama sama seperti langkah-langkah pada contoh soal nomor 1 maupun 2. Kita selalu membuat segitiga yang melalui titik
A, B, dan P. Terbentuklah segitiga ABP. Langkah yang kedua, perhatikan apakah segitiga ABP siku-siku ataukah sama kaki. Ternyata segitiga ABP sama kaki. Kaki yang manakah yang sama? Yaitu sisi AB sama dengan BP. Langkah yang ketiga, buat garis melalui titik A tegak lurus dengan garis PB. Dengan demikian jarak titik A ke PB sama dengan ruas garis AQ. Nah, jika segitiga ABP yang di dalam kubus itu kita pisahkan dari kubus, maka akan terbentuk segitiga yang berada di sebelah kanan itu, yaitu segitiga ABP. Nah, sekarang kita pindah ke slide berikutnya. Ingat-ingat, kita menggunakan segitiga yang di luar kubus. Segitiganya saya pindahkan ke berikutnya ini. Nah, ini segitiga tadi adalah segitiga ABP dengan panjangnya AB sebagai rusuk kubus 6 cm, kemudian BG nya merupakan diagonal sisi 6/2. Demikian pula dengan AH nya diagonal sisi juga, panjangnya 6/2. Nah, sekarang langkah selanjutnya, perhatikan segitiga ABP yang berwarna hijau itu. Kita akan menghitung panjang AQ dengan menggunakan rumus luas segitiga. Nah, di dalam rumus luas segitiga, jika pada segitiga ABP sisi alasnya kita menggunakan AB, maka tingginya adalah PR. Diperoleh luas segitiga sama dengan setengah AB kali BR. Kemudian luas yang kedua, kita mengambil sisi BP sebagai sisi alasnya. Oleh karena itu, tingginya adalah AQ. Diperoleh luas segitiga sama dengan setengah BP kali AQ. Kita sederhanakan, setengahnya kita coret, diperoleh AQ sama dengan AB kali PR dibagi BP. Ingat, AB sama dengan 6, PR sama dengan AH karena sejajar, sama dengan panjang BG sama dengan 6/2. BP kita hitung dengan menggunakan rumus Pythagoras. Ingat, BP, perhatikan segitiga BGP. Pada segitiga BGP merupakan segitiga siku-siku di G. Sedangkan panjangnya PG 3,
kita nyatakan dalam bentuk perkalian 3 akar 1. BG nya 6 akar 2, kita nyatakan dalam bentuk 3 kali 2 akar 2, sedangkan 2 nya sama dengan akar 4. Oleh karena itu panjang BG menjadi 3 akar 8. Ingat dalam teorema Pythagoras, karena kita menghitung panjang sisi miringnya, maka bilangan di dalam tanda akar kita jumlahkan, sedangkan angka yang sama tetap. Oleh karena itu panjang BP akan diperoleh sama dengan 3 akar 8 tambah 1. 8 tambah 1 9, akarnya 93, sehingga panjang BP nya ketemu 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, berdasarkan rumus di atas yang menyatakan bahwa AG sama dengan AB kali PR dibagi BP. Nilai-nilai tadi kita masukkan dalam rumus ini, sehingga diperoleh 6 dikali 6 akar 2 dibagi 9. 6 kali 6 36 dibagi 9 sama dengan 4, sehingga panjangnya AG sama dengan 4 akar 2. Nah, demikianlah anak-anakku 3 contoh terkait dengan jarak titik ke garis. Sekiranya masih ada kesulitan, bisa ditanyakan. Nah, untuk memperdalam materi kita, kalian bisa latihan soal. Di sini ada 3 soal yang nanti harus kalian kerjakan. Demikian tadi pertemuan kedua kita yang membahas tentang materi jarak titik ke garis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.